Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Masya Allah. Sampai di tengah-tengah. Sampai ke atas. Sabar ya Bu yang di atas. Jamaah. Tulis menjadi hamba. Tulis. Di handphone. Itu handphone. Jangan cuma dipakai nelpon. Tapi ada di situ note. Ada WA group. Bisa ditulis di situ. Tulis. Menjadi hamba Allah yang dicintai seutuhnya. Ingat ya. Kita harus jadi hamba Allah. Jangan hamba dunia. Jangan jadi hamba harta. Jangan jadi hamba jabatan. Makanya di dalam Al-Quran tingkat paling tinggi, titel paling tinggi adalah hamba Allah. Subhanallazi asra bihamdihi lailan. Maha suci Allah yang telah memperjalankan, Masya Allah. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Kenapa tidak tertulis di situ? Maha suci Allah yang telah memperjalankan nabinya, rasulnya, Muhammad. Enggak. Tapi yang disebut di situ hamba Allah. 1, 2, 3. Hamba Allah. Sekali lagi. Hamba Allah. Coba lihat. Titel yang paling tinggi hamba. Apalagi kalau Allah yang mengakui kita jadi hambanya. Itu mahal itu. Dengerin. Nanti bulan Ramadan kita ada ibadah. Siangnya puasa, malamnya sholat tarawih. Karena ibadah itu gini. So, ini tidak apa-apa ceramahnya sampai jam 12. Jamaah, dengerin, dengerin. Ada yang wajib, ada yang sunnah. Karena jalur untuk ke surga itu ada 2. Jalur rahmat dan jalur syafaat. Jalur rahmat, ibadah wajib. Jalur syafaat, ibadah sunnah tambahan. Makanya di siangnya puasa wajib, di malamnya ibadah sunnah. Namanya tarawih. Siapa yang tari malam pertama Ramadan diampuni dosanya. Yang datang tari malam kedua Ramadan diampuni dosa orang tuanya. Yang datang tari malam ketiga Ramadan diampuni dosanya 2 tahun. 1 tahun yang lalu, 1 tahun yang akan datang. 4 Ramadan pahala atam Quran. 5 Ramadan diberikan pahala seperti orang sholat di Masjidil Haram. 6 Ramadan pahala tawaf. 7 Ramadan pahala Nabi Musa. 8 Ramadan pahala Nabi Ibrahim. 9 Ramadan pahala Nabi Muhammad. Dan 10 Ramadan kebaikan dunia akhirat. 11 Ramadan ustul khatimah.
12 Ramadan wajahnya laksana bulan purnama. 13 Ramadan terindah dari segala menakutkan. 14 Ramadan disaksikan para malaikat. 15 Ramadan didoakan malaikat aras. 16 Ramadan dicatat sebagai penghuni surga. 17 Ramadan pala para nabi. 18 Ramadan digolongkan orang soleh. 19 Ramadan digolongkan orang mati syahid. 20 Ramadan dimasukkan dalam surga Firdaus. 21 Ramadan dibongkar satu rumah di surga. 22 Ramadan satu istana. 23 Ramadan satu kota. 24 Ramadan 24 doa kita diijabah. 25 Ramadan terhindar siksa kubur. 26 Ramadan pahala seperti orang beribadah 40 tahun. 27 Ramadan dimudahkan berjalan di titian siratal mustaqim. 28 Ramadan diangkat derajatnya sampai 1000 derajat. Yang datang taruh malam ke-29 Ramadan pahala haji untukmu. Dan 30 Ramadan dipersilakan masuk surga di pintu mana dia suka. Dan diberikan titel sebagai hamba Allah. Itu pahala salat sunat tarawih. Semua yang ibadah sunnah disebutkan keutamaannya. Disebutkan jumlah pahalanya. Tapi ibadah wajib enggak. Enggak. Siapa yang salat sunat fajar lebih baik daripada dunia seluruh isinya. Yang salat sunat duhur didoakan 70.000 malaikat. Yang salat sunat asar diberikan berkah hidup. Yang salat sunat maghrib diampuni dosa-dosanya. Salat sunat isya ditambahkan kebaikannya. Salat fardu enggak disebut. Puasa Ramadan tidak disebut. Puasa Senin cinta Nabi. Puasa hari-hari Kamis amal ibadahnya diangkat jadi baik. Ayyamul Bid 13, 14, 15 tidak disiksa di kubur dan terhindar dari kemiskinan. Puasa Daud, hari ini puasa besok tidak. Hari ini bersabar besok syukur. Tapi puasa Ramadan tidak disebut. Makanya kita harus jadi hamba Allah. Saya mau kasih perumpamaan. Kenapa temanya hamba Allah? Kenapa temanya hamba Allah? Kenapa? Ini hebat ini. Hamba Allah yang dicintai seutuhnya. Hebat ini panitianya bikin acara ini. Temanya, Masya Allah. Makanya nama terbaik adalah Abdullah. Nama paling bagus itu Abdullah. Hambanya Allah. Abdullah. Nama ayahnya. Nama terbaik itu adalah Abdullah. Hamba Allah. Abdul Rahman, hambanya yang maha pengasih. Abdul Rahim, hambanya yang maha penyayang. Tapi hamba yang paling tertinggi, hambanya Allah. Jadi hamba Allah ya. Enak kalau jadi hamba Allah. Kalau hamba manusia budak. Hamba harta hina. Hamba dunia sombong. Hamba jabatan rakus. Egois. Lebih baik jadi hamba Allah. Saya kasih perumpamaan. Mau nggak? Mau nggak?
Dengerin. Dengerin. Kamu saya kasih mobil. Kamu saya kasih rumah. Kamu saya kasih kebun. Tapi yang kamu saya jadikan kamu anakku. Pilih yang mana? Jadi anak. Karena dapat warisan. Dijamin. Kalau kamu ku kasih rumah, lepas. Gak diurus lagi. Kasih mobil, udah lepas. Tapi kalau dijadikan engkau anakku, itu tanggungannya sampai seterusnya itu. Tulis. Jadi ada 5. Kalau mau jadi hamba Allah. Ini kalau saya tidak begini, ngantuk semua. Ini namanya metode dakwah. Kan ini bukan khutbah. Kalau saya khutbah 10 menit, 15 menit, maaf. Mari saya khutbah Jumat, 15 menit, 10 menit, kelar. Jam 12 ceramah. Itu pun jarum panjangnya di 12. Jarum panjangnya di 3 kelar. Nggak ada yang tidur kalau saya ceramah. Kalau khutbah belum mau tidur udah selesai. Kalau ceramah panjang ini kan 2 jam. Jadi harus banyak gaya. Tulis. Menjadi hamba Allah dengan 5 cara. Tulis dulu baru saya jelasin ya. Perkuat iman. Tulis. Kalau cuma iman saja nggak cukup. Harus perkuat iman. Imannya diperkuat. Tulis dulu ya. Baru saya jelasin satu-satu. Ingat, tulis. 2. Tingkatkan kualitas ibadah. Tingkatkan kualitas ibadah. Enggak usah aku puasa. Aku sudah 7 tahun puasa tiap hari. Namanya puasa Idris. Jadi saya sudah tidak makan. Makannya nanti sahur sama buka puasa. Itu pun sekarang sahurnya tinggal minum aja. Karena udah kenyang dari makan malamnya. Jamaah? Jamaah? Udah 7 tahun nih puasa saya tiap hari. Semenjak istri saya meninggal, saya tidak menikah lagi. Tapi saya ambil jalur puasa. Kata Nabi menikah. Kalau tidak sempat puasa. Maka saya puasa. Karena istri saya tidak akan tergantikan sampai kapanpun. Udahlah. Saya sudah pernah punya istri kok. Udahlah. Apalagi anak saya 4. Saya fokus saja membesarkan anak-anak saya. Waktu istri saya meninggal, anak saya masih kecil. 3 tahun, 5 tahun, 7 tahun, 9 tahun. Masih kecil-kecil. Kalau saya nikah lagi, belum tentu dia urus anak saya. Ibu tiri. Bila ayah di sampingku, ku dipuja dan dimanja.
Tapi bila ayah pergi, ku disiksa dan dicaci, bagai anak tak berbakti, tiada yang lagi. aduhai Ibu tiriku, kasih hadilah anakku, bagai anakmu sendiri, agar dapat kayaknya kita seumuran deh. Tulis dulu. Perkuat fondasi iman ya, perkuat imannya. Perkuat iman. Perkuat fondasi iman. 2. Tingkatkan kualitas ibadah. 2. Iya, kan dibacain. Masalahnya yang ikut ini nenek-nenek. Harus diulang-ulang mulu. Hati-hati kalau saya ceramah. Saya tidak mau berpindah sebelum aman. Karena ini bukan ceramah. Ini pengajian. 1, 2, 3. pengajian. Kalau raga diolah namanya olahraga. Kalau pengajian itu yang diolah jiwanya. Ini yang diolah jiwa. 2 yang harus diolah. Olahraga, olah jiwa. 1 lagi sebenarnya, olah otak. Namanya belajar. Belajar. Ini olah jiwa. Jiwa yang diolah ini. Supaya kuat jiwanya. Nggak stres. Kalau malas olahraga, jatuhnya sakit. Kalau malas pengajian, sakit. Sakit jiwa. Makanya sering-sering datang pengajian. Supaya jiwanya tidak sakit. Kenapa? Jiwanya sakit. Baru kalau orang sakit jiwa bisa bunuh diri. Stres. Panik. Orang yang rajin pengajian santai hidupnya. Sakit ada pahalanya. Diangkat derajatnya. Itu kan. Hilang apa-apanya. Innalillahi. Kenapa? Rajin pengajian. Nggak panik. Nggak panik. Oke? 3. Perbaiki akhlak. Perbaiki akhlak. Ada buku tulis enggak 1? Ada buku tulis kosong? Itu buku tulis kosong. Oh, jangan, itu bekas. Enggak ada ya? Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Buku tulis baru ada. Enggak usah beli. Beneran? Enggak. Kasihan itu. Jelek bukunya. Nih. Nulisnya di sini. Ini orang yang paling rajin pengajian. Di mana saya ada, dia ada. Jangan-jangan dia gentayangan. Saya di sana ada. Di mana-mana ada. Jadi saya semangat juga ceramahnya. Nggak berani berulang.
Karena udah didengar dia. Jadi kalau ada dia harus ceramahnya baru. Kalau nggak ada dia, berulang aja deh ceramah yang kemarin. Tapi karena ada dia, malas harus bikin ceramah baru lagi. Catat di situ. Mulai sekarang di situ dikasih sama apalagi sahabat dakwah ya. Al-Mahira. Makasih banyak. Bu, sayalah ini ustadz yang bisa ceramah lama. Kenapa? Karena susah setan goda saya. Orang kan pegel kalau ceramah, kalau saya enggak. Karena kalau kita duduk pengajian, datang setan meniup supaya tertidur. Kalau saya tidak ada yang bisa tidur kalau saya ceramah. Karena saya jalan-jalan begini semua. Kalau saya duduk pasti begini. Karena saya jalan jamaah begini semua. Lalu saya juga tidak capek. Karena setan itu datang menggoda kita dengan cara menusuk kaki-kaki kita. Supaya pegel. Lama ceramah. Kalau saya nggak pernah pegel. Karena nggak pernah ditusuk sama setan. Setiap mau ditusuk pindah lagi. Mau ditusuk pindah lagi. Jadi setannya pusing. Kalau saya ceramah, nggak ada anak-anak main. Pada duduk semua dengerin ceramah saya. Karena mengira saya temennya. Tulis. Ini sampai jam berapa sih? Jam berapa kita tinggalkan sini? Jam 11 ya? Sampai jam 11? Oh iya. Iya, sampai jam 12. Jarum panjangnya. Jamaah. Saya neus 11.53. Berarti harus tinggalkan sini setengah 11. Lumayan 1 jam. Betul tidak? Tidak lagi. Jamaah. Kita mulai ceramahnya ya. Bu, perbaiki akhlak dan hubungan sosial kita. Diri, orang. Diri, orang. 1, 2, 3. Kalau tadi yang pertama apa? Perkuat pondasi iman. Yang kedua? Tingkatkan kualitas ibadah. Bukan hanya ibadah, tapi kualitasnya. Bukan hanya kualitasnya, ditingkatkan. Oke? Yang ketiga, perbaiki akhlak dan hubungan sosial. Jangan cuma baik akhlaknya, tapi tidak baik sama orang. Oke? Yang keempat, perkuat koneksi batin. Perbanyak istighfar. Itu dulu ya. Perbaiki diri. Koneksi batin. Tulis. Besok kita ulangan.
Dengerin. Kenapa saya suruh nulis? Supaya dapat pahala belajar. Kalau tidak menulis, pahala mendengar. Beda dengerin ceramah sama lihat ceramah. Beda lihat langsung ustadznya sama dengerin ceramah di handphone. Beda. Kalau mendengarkan ceramah langsung, itu pasti duduk, terlihat kesungguhan, dengerin ceramah rapi. Kalau kita dengar ceramah pakai handphone, mungkin tiduran, nggak pakai baju. Betul tidak? Bisa saja kita dengar ceramah pakai handphone. Ustadz Maulana kan ada setiap subuh di Trans TV. Tapi kan beda kalau langsung. Ada namanya berkah ilmu, ada berkah orang. Ilmunya kita dapat berkahnya, tapi belum tentu dapat berkah orangnya. Lihat wajahnya ustadz, karena ustadz pernah lihat wajah orang tuanya, pernah lihat wajah gurunya, gurunya pernah lihat wajah gurunya, gurunya pernah lihat wajah gurunya, gurunya pernah lihat wajah sahabat Nabi, sahabat Nabi pernah lihat wajah Nabi. Jadi transfer. Kalau makanya Trans TV kontrak saya itu 30 tahun. Karena pecicilan. 5. Memahami tanda cinta Allah. Kita mulai ceramahnya. Kita mulai ceramahnya ya. Yang pertama. Satu-satu kita bahas. Perkuat pondasi iman. 1. Karena Allah, sebab Allah, untuk Allah. Ulangi. Ulangi. Rabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Kasihan dia. Maaf ya. Ibu jangan di situ. Bapak-bapak bisa maju semua ke sini. Maju semua. Ibu-ibu masuk. Jangan, Bu. Kasihan kutunya. Ya, bapak-bapak boleh masuk. Sini. Ibu yang kepanasan di luar boleh. Jangan biarkan setan bahagia. No. Baca doa sebelum makan supaya setan tidak ikut makan. Baca doa masuk rumah supaya setan tidak ikut masuk. Baca doa sebelum tidur supaya setan tidak ikut tidur. Itu. Paling bagus kalau mau makan jangan cuma cuci tangan, berwudu baru makan supaya makannya dapat pahala. Semua yang masuk dalam keadaan suci. Itu. Kenapa saya puasa tiap hari? Jadi tidak ingat lagi. Makanya maaf panitia. Tadi saya diajak ke rumah. Makanannya enak. Tapi saya kan puasa.
Saya itu jarang makan di acara. Karena saya membungkus. Dengerin, gak usah repot-repot. Jangan. Masih bisa kan? Ini pokoknya ceramahnya sampai jam 11 ya. Jam 12. Saya ada acara lagi di Tangerang. Itu sholat duhur berjamaah di sana, kasihan. Makanya sebisa mungkin saya agak cepat aja di sini. Supaya usnya saya percepat. Kasihan juga ustaz sebelah kanan. Asik-asik ceramah saya masuk. Kayaknya kalau saya kan puasa setiap hari. Kalau kayaknya dia puasa siang malam deh. Gimana caranya badannya segini? Mahal loh badan segini. Ini perut susah diturunin. Bagus loh badannya. Bagus. Satu. Tulis Bu. Karena Allah, sebab Allah, untuk Allah. 1, 2, 3. Karena Allah, sebab Allah, untuk Allah. Jadi 3 arah. Kita ibadah karena Allah. Lillahi ta'ala. Bukan karena minta dipuji. Sebab Allah, ikuti tuntunannya. Untuk Allah, endingnya nanti. Ibu, menikah sama suami karena Allah. Bukan karena ganteng. Kalau kena petir, hilang. Bukan karena kaya. Kalau dia bangkrut, hilang. Harus karena Allah. Cintai aku karena Allah. Jangan karena cantik. Kalau makanya kata Nabi gini. Menikah orang karena 4 sebab. Cantik, mampu, keturunan, agama. Kenapa diurut begitu? Bukan langsung agama. Cantiknya dulu. Cantik itu kan relatif. Bisa jadi ini baru berkata cantik, tapi belum tentu menurut saya cantik. Kan selera. Dari 200 wanita, seleksi jadi 100. Seleksi cantiknya dulu. Menurut kamu. Dari 100 diseleksi lagi. Karena kemampuan. Jadi terkurang lagi 50. Diseleksi lagi jadi 25. Karena keluarganya. Dari 25 itu kita bisa lihat siapa yang paling bagus ibadahnya. Baru terakhir, jangan ibadah dulu. Dia rajin sholat, tapi mukanya biasa aja. Berarti Anda menolak ibadah gara-gara wajah. Itu dulu. Taruhlah 10 wanita. Ada 5 wanita saya cintai. Seleksi dulu, hilangin 1. Seleksi 4 yang paling cantik. Baru seleksi lagi yang paling mapan. Kau nikahi dia banyak utangnya? Banyak tagihannya? Nggak bisa nyimpan duit? Kemampuannya dulu. Baru lihat lagi. Siapa yang paling bagus keturunannya? Barulah lihat siapa yang paling bagus agamanya. Itu seleksi-seleksi. Karena Allah, sebab Allah. Hiduplah sesuai aturan Allah. Supaya mencuri perhatian Allah. Setuju? Kemudian
untuk Allah. Udahlah. Kita butuh ridha Allah. Yang kedua, pondasi keimanan harus sesuai tuntunan Rasul. Tulis. Yang pertama, karena Allah, sebab Allah, untuk Allah. Yang kedua, sesuai tuntunan Rasul. Sesuai tuntunan. Sesuai tuntunan. Sesuai tuntunan. Sesuai tuntunan. Dia masih nulis di buku itu. Oh, nanti dipindahin. Udah dikasih. Bukunya bagus tau. Makasih ya. Karena waktu kita mulai ceramahnya. Perbaiki pondasi iman kita ya. Bagaimana cara memperbaiki pondasi? Ada dua. Karena Allah, sebab Allah, untuk Allah. Ada urusan. Enak itu. Nggak capek orang. Jangan beribadah karena ada nilai agama. Allah, karena ada mertuanya. Allah. Berarti bukan karena Allah, karena mertua. Allah. Yang kedua, perkuat keimanan kita dengan cara ikuti Rasulullah. Ingat ya, beda salawat, beda salam. Nggak sama. Makanya kita selalu berkata begini. Salawat dan salam. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Kenapa salawat dan salam? Beda salawat, beda salam. Kalau salawat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dari Allah ke Nabi. Ya Allah, kasih keselamatan kepada Nabi. Jatuhnya doa. Kalau salam, beda. Kalau salam kedekatan. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Makanya kalau salam harus berdiri. Allah ya Nabi. Salam alaika ya Rasul, salam alaika. Harus berdiri. Karena kedekatan. Merasa dekat. Enak kan kalau pengajian? Nulis. Pulang-pulang ada ilmu. Kalau nggak nulis. Pulang-pulang ditanya. Apa ceramahnya? Nulis. Nulis. Dah. Kita tulis lagi. Poin kedua. Banyak yang masuk. Tingkatkan kualitas ibadah dua cara. Ibadah wajib, ibadah sunnah. Tulis. 1, ibadah wajib. 2, ibadah sunnah. Gini. Gimana ibadah wajibnya Ustaz? Jangan puas dengan ibadah wajib. Dikualitaskan. Coba. Assalamualaikum warahmatullahi. Kaget ya? Kaget ini. Langsung lo takut. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi.
Nih. Assalamualaikum warahmatullahi. Selamat datang wahai salat berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya tutup salatku yang sekarang. Jadi nanti kalau salat duhur gini. Assalamualaikum warahmatullahi. Selamat datang wahai salat asar. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya tutup salat duhurku. Jadi sebelum ditutup salat yang sekarang, sambut dulu salat yang akan datang. Berapa kali salam? 2. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Orang ceramah berapa kali salam? 2 kan? Assalamualaikum. Nanti selesai ceramah, Assalamualaikum. Datang, pulang. Datang, pulang. Ini kalau selesai ceramah pegel ini. Jamaah. Jamaah. Dengerin. Dengerin. Kalau zakat sendiri kasih. Habis itu bilang gini, ya Allah jangan jadikan ini zakat terakhirku. Saya masih mau zakat tahun depan. Salat juga begitu. Pegang lantainya. Innallazi farada alaikal Qur'an. Ya Allah, saya masih mau salat berikutnya. Makanya di rumah nanti aku di rumah bikin mi'rab. Mi'rab itu 2 sejadah di rumah, di kamar, dan 1 sejadah tidak pernah ditutup. Biarkan dia terbuka terus. Itu namanya mi'rab. Yang di atasnya inilah yang ditutup. Jadi ini namanya mi'rab. 1, 2, 3. Mi'rab. 1, 2, 3. Mi'rab. 1, 2, 3. Mi'rab. Ini bisa disimpan di kamar. Disinilah tempat kita sholat terus. Dan sepanjang ini terbuka, sepanjang itu dihitung sholat. Sepanjang itu malaikat mendoakan kita. Pulang sebentar, masuk ke rumah. Cari tempat yang paling tidak ada gangguan. Bisa usyuk. Kesalahan kita selama ini, salatnya di rumah pindah-pindah. Depan kamar, depan WC, depan lemari, depan TV. Bisa gak ditetapkan satu tempat? Saya tidak bilang bikin musola di rumah ya. Musola itu mungkin buat tamu. Tapi ini secara kualitas ibadah kita, berduaan sama Allah. Disinilah kita duha. Disinilah kita tahajud. Di sinilah kita bermunajat. Di sinilah kita menangis. Menghadap kepada Allah, mengadu. Saya kalau masuk hotel, sekelas masuk hotel saja. Kalau saya nginap, langsung cari mi'rab. Jadi orang tahu kalau abad tempat sholatnya Ustadz di sini jangan diganggu. Yang lain boleh duduk ngobrol, tapi jangan diganggu. Di rumah selalu ada tempat sholat saya. Di rumah ibu saya ada. Di rumah mertua saya ada. Semua ada. Kalau di kamar saya tidak pernah ditutup. Enggak. Malah 3 lapis. Sejadah Mekah, sejadah Madinah, sejadah sini. Madain Mekah, madain Madinah, madain sini. Kata Nabi Zakaria, apa kelebihannya Siti Maryam?
Saya kan nabi. Kenapa Siti Maryam doanya diijabah? Tiap malam datang malaikat bawakan makanan dari surga. Buah-buahan dari surga. Apa kelebihannya Siti Maryam? Ternyata Siti Maryam punya mi'rab. Dia ibadah di situ terus. Wah, Kak, bayangkan Nabi Zakaria berdoa sampai tua. Nggak dikasih anak. Siti Maryam nggak minta anak, dikasih anak. Malah nggak bersuami. Tengah malam tahajud, langsung ada malaikat Jibril di belakangnya. Siti Maryam, kamu dapat tugas. Kenapa? Tugas saya. Tugas yang berat. Kamu mengambilkan, kamu harus membawa Nabi Isa dalam perutmu. Saya kan tidak punya suami. Kalau Allah mau, coba ulurkan tanganmu. Masuklah roh itu dari jari-jarinya, kuku. Langsung hamil. Tanpa bersuami. Kalau Allah mau, mana mungkin? Tidak ada yang tidak mungkin kalau Allah mau. Besi itu berat. Kok bisa mengapung? Jadi kapal laut. Malah bisa terbang. Jadi pesawat. Tidak ada yang tidak mungkin kalau Allah mau. Ustadz Maulana yang ada di TV, hari ini keluar dari TV. Kalau ada kemauan. Kebayang nggak berapa masjid saya lewati tadi? Dari Jakarta sampai ke Bandung. Berapa masjid saya lewatin. Tapi kenapa Masjid Al-Munawwarah ini yang saya datangi? Itu tidak. Allah yang atur. Saya enggak pernah tahu saya ceramah di sini. Saya itu orangnya begitu. Siapa yang undang, saya datang. Tapi jemput. Saya enggak mau datang sendiri, dijemput. Saya enggak suka datang tak dijemput, pulang tak diantar. Namanya saya jalangkung. Jamaah. Perasaan ibu pasti bilang, lebih enak dengar ceramah langsung ya. Kalau di TV kan sebentar doang. Kalau ini sepuasnya. Assalamualaikum warahmatullahi. Selamat datang wahai salat berikutnya. Kalau bisa langsung sebut nama salatnya. Assalamualaikum warahmatullahi. Selamat datang wahai salat asar. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya tutup salat duhurku. Tapi di dalam hati. Mulutnya tetap assalamualaikum. Hatinya yang berkata itu. Gak usah lagi dirubah nanti sebentar. Selamat datang. Gak usah. Udah paham sampai di sini? Jadi ibadahnya berkualitas ya. Selama ini kan ibadahnya cuma gini. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sekarang kita kasih kualitas. Oke? Seandainya orang tahu tadi pahalanya tarawih, orang akan rajin tarawih. Yang saya sebutin tadi 30 itu. Malam pertama Ramadan dia penuh dosa, malam kedua Ramadan dia penuh dosa, malam ketiga. Itu. Orang tarawihnya berapa rakaat? 11. Ada yang 23. Saya tidak sombong. 60 rakaat. Di masjid 8. Pulang ke rumah langsung sampai tambah 12. Jadinya 20. Baru makan malam. Sebelum tidur salat 20 rakaat lagi. Kan tarawih itu bebas. Nabi 8. Sayyidina Umar 20. Sayyidina Utsman 40. Sayyidina Ali 60. Mau 100 pun boleh. Tidak ada masalah. Kebayang nggak? Hello? Kebayang nggak?
Semua amal ibadah Ramadan itu dilipat gandakan sampai 70. Kalau perlu atam Quran. Saya tiap malam atam Quran. Buat ibuku malam pertama, malam kedua buat ayahku. Saya hatamin Quran. Gimana caranya Ustaz? Saya telepon santri saya di Makassar. Kalau pulang tarwi ke rumah semua. Ataman Quran. Nanti saya transfer uang jajan buat kalian. Tiap malam itu. 30 juz. Saya kasih gitu anak-anak. Dan saya, kenapa 60 rakaat tarawih saya? Karena setiap salat saya baca Quran. Bayangkan, 1 kali hatam di bulan Ramadan, kan dikali 70. Sama dengan menghatamkan Quran 70. Ayo hatam Quran. Hatam Qurannya? Bulan Ramadan hatam Qurannya? 1 kali hatam Quran di bulan Ramadan, bagaikan menghatamkan Quran 70 kali Quran di luar Ramadan. Itu yang kita kejar. Kejar. Jamaah. Saya itu kalau sholat tarawih pakai Quran. Rakaat pertama 1 halaman. Rakaat kedua 1 halaman. Kalau saya capek karena sibuk banyak kegiatan, 1 halaman itu saya bagi 2. Rakaat pertama, rakaat kedua. Rakaat pertama, rakaat. Lumayan 5 lembar 20 rakaat. 60 rakaat 1 juz setengah. Hatam Quran di dalam salat sama hatam Quran di luar salat 1:10. Coba. Jadi kalau 1 kali hatam Quran di dalam salat sama dengan menghatamkan Quran 700. Oke? Nah, kalau kita pakai Quran semangat. Udah, aku mau hatam cepet. Tapi jangan ada kipas angin di atasnya. Udah ya? Udah bisa? Coba. Udah hafal ini sebelum? Nih. Coba angkat tangannya. Kalau sudah salam, apa yang dilakukan? Astagfirullah. Coba. Astagfirullahalazim. Dari dahi melewati wajah, turun finisnya di dada. Coba. Astagfirullahalazim. Ulangi. Sekali lagi. Mulut ya. Mulut berkata astagfirullah. Tangan bergerak dari dahi ke dada. Tapi hati beda. Itulah hebatnya ibadah kita. Batuk nih. Tapi hati berkata ini. Dengerin. Dengerin. Coba tahan. Ya Allah. Hilangkan susahku dan dukaku. Gitu. Jadi sesudah salat long. Ya Allah. Hilangkan susahku dan dukaku. Susahnya di mana? Susahnya di mana? Dukanya di mana? Sakitnya tuh di sini. Sama kalau wudu. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, mudah-mudahan saya meminum airnya sungai Al-Kausar. Mudah-mudahan saya mencium baunya surga. Nawaitul udu'a. Ya Allah, mudah-mudahan tangan kananku yang menerima buku amalanku. Ya Allah, mudah-mudahan bukan tangan kiriku yang menerima buku amalanku. Ya Allah, jadikanlah kulit dan rambutku diharamkan apinya neraka. Ya Allah, jadikanlah telingaku mendengarkan perintahmu dan melaksanakannya.
Ya Allah mudahkanlah kakiku berjalan di titik yang sirata mustaqim. Ya Allah mudahkanlah kakiku berjalan di titik yang sirata mustaqim. Aman? Jadi kalau mau dapat cinta Allah, ibadahnya berkualitas. Udah paham sampai di sini? Sekarang perbanyak sunnahnya. Yang kedua, ibadah apa tadi? Yang kedua? Ibadah. Yang kedua apa tadi? Bukan. Sebelumnya, dulunya. Tingkatkan kualitas ibadah, yang wajibnya dikualitaskan, yang sunnahnya dikuantitaskan. Karena fardu tidak mungkin ditambah. Salat subuh tetap 2. Nggak bisa ditambah. Yang bisa ditambah salat sunnah. Salat sunnah. Perbanyak sujudmu, perbanyak salatmu. Bukan salat fardu yang diperbanyak, tapi yang diperbanyak salat. Usahakan salatnya 50 rakaat sehari semalam. Usahakan. Ini aja deh. Sakit. Usahakan ibadah wajibnya kualitaskan. Allahu Akbar. Gimana cara kualitas? Berjamaah. Salatnya berjamaah. 1 kali salat berjamaah 27 kali lipat. Yang berbicara, yang bersuara. Salat yang bersuara itu salat gelap. Subuh, maghrib, isya. 1, 2, 3. Subuh, maghrib, isya. Itu 27. Yang tidak bersuara di salat terang. Duhur, asar. Itu 25 derajat. Dengerin. Iya. Mana 27-nya? Ke masjid. Berwudu dari rumah. Masuk di masjid. Menunggu salat. Salat sunnah. Zikir. Tenang. 27 keutamaan. Bu, salat sunnahnya diperbanyak. Usahakan 50 salatnya. 50 apa? Nah, salat fardu berapa? Tunggu. Waktu Nabi dikasih salat berapa? 50 kan? Coba salat fardu berapa? Rawatib 12. 17 tambah 12? 29. Salat malamnya 11. 40. Salat awabin antara maghrib isya 6. Sudah berapa? 46. Salat duha usahakan 4. 50. Baiklah, karena waktu kita pindah ke poin berikutnya. Lagi 15 menit. Saya orangnya disiplin. Takut telat. Perbaikan akhlak dan hubungan sosial ada 3. Berbuat baik. Dua, tidak menyakiti. 3,
sabar, dan tidak tergesa-gesa.